Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang delivery robot. Sebelumnya, perkenalkan nama saya William dan dua teman saya Albert dan Ado. Sebelum kita membahas topik utama kita, apa itu agen kecerdasan buatan? Agen dalam dunia artificial intelligence sendiri mengacu pada entitas otonom yang bertindak, mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan di atas lingkungan menggunakan observasi melalui sensor dan aktuator konsekuen. Agen harus menunjukkan karakteristik berikut. Yang pertama, mengakomodasi pemecahan masalah baru aturan bertahap. Yang kedua, beradaptasi online dan real time. Yang ketiga, mampu menganalisis sendiri dalam hal perilaku, kesalahan, dan kesuksesan. Yang keempat, belajar dan meningkatkan melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kelima, belajar dengan cepat dari sejumlah besar data. Yang keenam, memiliki penyimpanan memori berbasis contoh dan kapasitas pengambilan. Dan yang terakhir, memiliki parameter untuk mewakili umur pendaki dan jangka panjang memori. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, delivery robots, yaitu robot berbentuk kotak, beroda yang berfungsi untuk membantu proses pengiriman barang. Robot ini membantu dalam layanan pengiriman dengan lebih hemat biaya dan tenaga. Robot ini bisa dikendalikan menggunakan laptop, komputer, handphone, dan gadget lain penggunanya. Kemudian, robot ini juga dilengkapi dengan kompartemen dan kamera di sepanjang sisi robot. Robot ini hanya bisa digunakan untuk pengantaran dalam jarak pendek. Selanjutnya ada PEAS. PEAS tersebut terdiri dari performance measure, environment, aktuator, dan sensor. Yang pertama, performance measurement adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Contoh dari performance measurement adalah memudahkan pekerjaan, membantu mengantarkan barang ke tempat tujuan, dapat menghemat waktu dan cepat. Selanjutnya, environment adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Contohnya adalah jalanan, pengguna, dan jalanan yang digunakan. Selanjutnya ada aktuator. Aktuator adalah bagian keluaran untuk mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Contohnya adalah gerakan dan audio. Selanjutnya, yang terakhir adalah sensor. Adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik berupa tegangan, resistansi, dan arus listrik. Contohnya adalah GPS, sensor, dan mesin otomatis. Dan ini adalah contoh video dalam penggunaan delivery robot. I've never seen a robot like this. It has to be the first time. What is this thing?
My first reaction when I saw the robot, I said, what? You're gonna do what? You're gonna do how? Okay. Rather than spending time in line waiting for food or coffee, or having to stay nearby to the cafeteria, our technology allows employees more freedom to spend time how they want, where they want. Whether it's having a late lunch at your desk during a busy day, or going outside and enjoying a snack with colleagues, our robots can help. So what we're doing is, we're using robots to autonomously deliver food, drinks, and snacks to customers. We're enabling everyone to order food directly to their building or anywhere they want outside. Beyond the convenience of having food delivered, we aim to save people time. So how does it work? A campus employee or visitor will go to starshipdeliveries.com, Download the app on your mobile device, and you're in there. That's it. Start ordering food today. they open the app, and they're presented with many options that are available from the local cafeteria. You can get a burger, you can get a Philly cheesesteak, you can get popcorn, you can get whatever you want. They drop a pin on the map, and that pin represents where they're going to meet the robot. They finalize payment, and then they go to a screen that says how long it'll take till the robot arrives. Typically, this is 15 minutes or less. The kitchen receives a notification that a customer has just placed an order through the Starship app. When we get an order, we stop what we're doing, we make that order first, get it out quick as we can. While the kitchen is preparing the meal, the robot starts to travel from either its most recent meeting point or from a staging area to the kitchen itself. The kitchen then places the meal in the robot and then dispatches it to the customer. The customer will receive a notification that says your robot's en route. The robot uses the most efficient and quickest method to drive autonomously to the customer. The customer will then receive another notification when the robot has arrived at the meeting point. The customer is then notified to come down and meet the robot. They'll be able to then unlock the robot and take their food. So this small little cute robot delivered my lunch today. I just love getting my food out to the masses. This is a different, better way to do it. I would absolutely use this service again. Probably tomorrow. Selanjutnya adalah arsitektur agen. Di dalam delivery robot ini sendiri memiliki 3 jenis robot yang berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing. Untuk memproses pesanan makanan yang telah dipesan dan sudah jadi di restoran. Kemudian robot yang kedua adalah untuk sebagai kamera agar robot dapat mengantarkan pesanannya tersebut kepada pelanggan dan menganalisa semua rintangan yang berada di jalan. Dan yang terakhir adalah sensor gerakan. Ketika pelanggan memberikan sinyal-sinyal berupa gerakan, itu akan memberikan sinyal kepada robot untuk menjalankan suatu perintah tertentu sesuai dengan gerakan yang diberi. Kemudian untuk kontrolnya, perusahaan pusat juga bisa mengambil alih dari kontrol robot tersebut sendiri dari pusatnya apabila nanti di dalam tugasnya si robot ini mengalami sesuatu yang baru yang belum pernah dipelajari oleh sang robot ataupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya seperti menyeberangi jalan raya yang ramai maupun adanya lampu-lampu lalu lintas. Oleh karena itu, delivery robot ini hanya cocok untuk berada di lingkungan sekolah-sekolah maupun kampus universitas karena lingkungan itu terbilang cukup ramah dan mudah dikenali oleh robot. Next. Kemudian ini adalah tipe agen pada delivery robot. Kelompok kami menganalisa 2 jenis tipe agen yaitu Simple Reflex Agen dan Model Based Reflex Agen. Next. Untuk Simple Reflex Agen sendiri itu adalah tipe yang paling sederhana dari semua tipe agen yang ada. Karena tipe ini bekerja berdasarkan refleks dan juga menerapkan logika kondisi kemudian tindak lanjuti dengan suatu aksi dari robot tersebut. Contohnya adalah food delivery ini. Robot food delivery ini termasuk Simple Reflex Agen karena robot ini bergerak dan melakukan tindakan secara refleks tergantung kondisi yang dihadapi.
Contohnya adalah ketika terdapat situasi ataupun kondisi di hadapan robot itu dia menerima suatu objek yang asing, maka aksi yang dilakukan oleh robot ini akan mencari rute baru untuk melewati objek tersebut sehingga makanan dapat tersampaikan. Next. Dan yang kedua adalah model based reflex agen. Tipe agen ini adalah tipe agen yang berfungsi untuk menganalisa lingkungan sekitarnya dan juga melakukan pengecekan terhadap semua objek yang ada. Tujuannya apa? Untuk menentukan respon yang paling tepat terhadap semua objek yang ada. Agen ini juga menambahkan model-model tertentu mengenai bagaimana cara kerja dari model tersebut dan juga pengetahuan-pengetahuan yang ada. Contohnya adalah sebagai food delivery ini. Di dalam robot ini, food delivery ini termasuk model based reflex agen karena robot ini melakukan pengecekan terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan menggunakan kamera dan semua sensor yang telah dimiliki oleh robot ini. Misalnya adalah ketika robot ini melewati pejalan kaki yang sedang berjalan di depan robot itu, maka robot akan mendeteksi pergerakan dari pejalan kaki tersebut dan kemudian melakukan aksi untuk menghindar agar tidak menabrak pejalan kaki tersebut. Sekian presentasi kami dari kelompok 10 mengenai delivery robot ini. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.